Ya, jadi baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS dari mata kuliah Teknologi Jaringan. Di sini kita sudah disiapkan simulasinya dan kita akan menambahkan metode yang akan digunakan atau diimplementasikan pada simulasi ini. Di sini saya menggunakan metode DHCP. DHCP ini sendiri akan memberikan IP address kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan. Berkat adanya DHCP ini, maka setiap kali kita menggunakan jaringan, misalnya terhubung ke WiFi atau menggunakan kabel yang dicolok ke laptop atau komputer menggunakan kabel LAN, kita tidak perlu lagi men-setting IP address, subnet mask, gateway-nya, atau DNS server yang kita pakai. Dengan adanya DHCP ini, semua hal tersebut bisa lebih mudah dan secara otomatis dilakukan. Jadi, fungsi dari DHCP ini adalah membagikan IP address serta pengaturan-pengaturan lain kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan. DHCP ini penting karena bisa mempermudah pengerjaan admin jaringan ketika ada klien baru yang terhubung pada suatu jaringan. Ya, di sini kita langsung saja mengimplementasikan pada simulasi ini. Pertama-tama kita menambahkan sebuah router. Pertama-tama kita menambahkan sebuah switch. Kemudian itu kita menambahkan satu buah server dan PC. Lalu kita menghubungkan PC ini ke switch, lalu server ke switch, dan dari switch ke router. Di sini kabel gigabitnya masih belum aktif, maka itu terlebih dahulu kita mengaktifkannya. Kita pergi ke router, pergi ke gigabit 3/0, lalu kita menghidupkannya. Setelah dari situ, di sini kita mengubah nama servernya menjadi DHCP saja. Lalu kita masuk pada server ini, kita pergi ke menu desktop, IP address. Di sini kita memasukkan IP address sesuai yang diinginkan saja. 192.168.10.252. Di sini subnet masknya langsung manual. Kemudian default gateway-nya 192.168.10.254. Setelah dari desktop, kita masuk ke service. Di sini kita pilih yang DHCP. Dan di sini full name-nya kita ubah menjadi pool 10. Lalu default gateway-nya 192.168.10.254. Dan servernya kita biarkan 0 saja. Lalu di sini start IP address kita mulai dengan 1. Lalu kita menambah datanya. Ya.
Kemudian kita mengubah full name-nya menjadi 20. Di sini juga menjadi 20. Di sini juga 20. Lalu kita add. Lalu kita buat lagi full name yang 30. 30. Lalu kita add datanya. Nah, setelah kita sudah ke service, sudah semua mengisi data-datanya, kita menghidupkan service ini ya. Setelah itu kita akan mencoba ke PC tersebut. Kita langsung ke desktop, di IP kita langsung ke pada DHCP. Di sini kita menunggu loadingnya, dan di sini DHCP berhasil. Kita akan coba menambah satu buah PC. Apakah di switch yang berbeda dia berhasil atau tidak? Ya, kita langsung coba. Pergi ke DHCP. Di sini DHCP-nya violet dikarenakan di sini kabelnya masih loading. Kita tunggu sampai berwarna hijau, baru DHCP-nya berhasil. Nah, di sini kabelnya sudah berwarna hijau. Kita akan mencobanya sekali lagi. Nah, di sini DHCP-nya sudah berhasil. Di sini kalau kita tidak menggunakan DHCP server menambahkan PC, kita harus mengisi IP address gateway-nya secara manual. Dengan adanya DHCP ini akan secara otomatis membantu para user atau admin dalam mengisi datanya. Mungkin hanya itu saja bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.